Setelah saya perhatikan terkait dengan adanya berita 300 jenderal hendak membuat pemhancuran kepada Pak Gibran, Wakil Presiden RI, yang dimana wakilnya Pak Prabowo, lalu terkesan mendukung pemerintah Prabowo sepenuhnya, tapinya Gibran harus dimajulkan, tapi Prabowo jangan tunduk pada Jokowi. Apa Jenderal Purnawirawan dan para kolonel yang menyebut diri adalah mungkin apalah gitu ya. Saya mau sampaikan, Bapak sudah jadi masyarakat, Pak. Bapak bukanlah seorang yang sudah mendapat penganugerahan dalam konteks bahwa Bapak sudah paling segalanya. Bapak punya pangkat, itu adalah penilaian daripada pimpinan Bapak selama Bapak bertugas. Tetapi jangan salah, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. NKRI terdiri dari bermacam ragam profesi. Jangan Bapak mengklaim kalau sudah Bapak Purnawirawan Jenderal, lalu Bapak harus didengar. Belum tentu. Kalau Bapak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Diduga ada Repli Harun ini. Terus ada yang itu, yang mantan menteri yang pernah diangkat oleh Pak Joko Widodo yang dari militer, nggak dilanjutin lagi, kayaknya motornya dia ini. Saya tidak akan pernah merasa kagum kepada oknum-oknum purnawirawan jenderal yang sudah mendeklarasikan dirinya bahwa dia adalah memberi bahkan wasiat kepada Prabowo. Emang negara ini negara wasiat? Pak Sutrisno yang sudah sangat sepuh, supaya jangan terbawa oleh keadaan. Kami ingin menghormati Bapak seperti B.J. Habibie. Di tahun 98, B.J. Habibie, Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie, yang dulu zaman Soeharto Menristek, sempat dicibir oleh banyak orang. Tapi semakin dia tua kelapa. Tua-tua kelapa artinya makin banyak santannya. Bapak Profesor B.J. Habibie yang pernah menjadi Menristek dan pernah menjadi wakil presiden sampai kepada dia presiden, mendekati ajalnya, artinya di hari tuanya, Bapak Profesor B.J. Habibie dihormati oleh banyak orang. Pak Jenderal Purnawirawan Sutrisno, saya jadi kaget kok ada Bapak di tengah-tengah mereka. Lalu saya berpikir, ternyata harus saya sampaikan dari sekarang, dari kantor Perisi Kebenaran Nasional ini, supaya kepatuhan yang pernah dilakukan oleh para prajurit TNI yang sekarang sudah para purnawirawan, mohon dilanjutkan. Belum apa-apa udah memajulkan wakil presiden. Kurang kerjaan ini orang semua ini. Kurang kerjaan ini semua ini, bapak-bapak para purnawirawan ini. Bapak para purnawirawan jenderal dan kolonel, nggak ada bedanya Bapak dengan para pensiunan kepala sekolah SD, para pensiunan dinas pasar, para pensiunan LAJR. Semua sama kan? Mau dia PNS, mau dia TNI, mau dia Polri, mau dia pedagang, mau dia adalah kepala desa, mau dia adalah gubernur, mau dia presiden, semua sama. Jadi jangan sampai rakyat Indonesia kalau sudah purnawirawan jenderal harus didengar. Nggak ada sebuah cerita saya terkait dengan purnawirawan jenderal. Seorang purnawirawan jenderal atau bahkan 5 purnawirawan jenderal di dalam sebuah perjalanan saya menjadi seorang relawan merah putih, saya punya penilaian kepada mereka. Ada di antara mereka yang patuh kepada mekanisme kepemimpinan Prabowo Subianto. Tapi ada di antara mereka yang saya lihat jadi nggak karu-karuan diduga karena tidak dikasih jabatan yang sesuai menurut dia. Saya sudah mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Saya ketua relawan Prabowo Merah Putih. Masa yang saya bawa mendukung Pak Prabowo itu ratusan ribu orang. Di Batam, di Kalimantan, di Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten, di
Kabupaten Nias, di Sumatera Barat, di Papua, ya, ratusan ribu, ya, yang saya sudah kasih kartu tanda anggota untuk mendukung Presiden Republik Indonesia. Nggak ada saya mengharapkan jabatan, nggak ada. Saya sudah mendukung beberapa gubernur yang sekarang duduk di jabatan gubernur, nggak ada saya minta-minta proyek. Saya sudah mendukung wali kota Bekasi, nggak ada saya merasa ya saya udah dukung, saya mau ingin dekat lalu ingin mengajukan sesuatu. Enggak, wajib saya dukung wali kota Bekasi yang dimana beliau sudah berpengalaman jadi seorang pemimpin di kota Bekasi. Dengan saya hormat kepada beliau, dan beliau sekarang ini tetap akan kita dukung. Dan saya ajak masyarakat, mari kita dukung wali kota Bekasi tanpa harus ada tujuan-tujuan yang lain. Jadi diduga para purnawirawan jenderal yang katanya ratusan yang berkumpul kemarin di Jakarta Utara, Kelapa Gading, tanggal 17 April kemarin, 2025, bersama dengan para kolonel purnawirawan, diduga barisan orang-orang yang tidak puas dengan apa yang dia pikir. Saya sudah ke Timur Leste, udah ke Papua, sudah ke Aceh. Ya iyalah. Terus saya yang ke Papua kemarin, sama yang ke anak-anak jalanan, lalu menjumpai orang-orang yang terabaikan tingkat sosialnya, yang kita bawa kepada kebaikan, yang kita bantu perekonomian mereka, gimana itu? Sama orang-orang yang di penjara, orang-orang yang perlu pendampingan hukum dengan cuma-cuma, pro bono dengan pro deo, gimana itu? Apa nggak bela negara? Jadi saya minta rakyat Indonesia jangan terpengaruh kepada para purnawirawan jenderal ini karena diduga mendongeng. Nggak ada Prabowo tunduk kepada Joko Widodo. Pak Prabowo itu seorang kesatria, negarawan. Tahu beliau menghormati para pendahulunya. Waktu di Magelang, beliau jalan. Di sebelah kanan, Pak Joko Widodo, Presiden ke-7. Di sebelah kiri, Presiden yang ke-6, SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, dan dia mengatakan apa? Kedepannya, kiranya ada Presiden AHY katanya. Ya kan? Karena pernah ada Presiden SBY. Ke depan ada Presiden AHY. Pertanda bahwa Pak Prabowo memberi kesempatan kepada yang lebih mudah lagi. Ya, tapi saya yakin Pak Prabowo tetap akan sampai kepada sebuah perjalanan harus 2 periode.